Apa arti kata pahlawan bagi bangsa yang mudah lupa? Apakah pahlawan adalah mereka yang menumpahkan darah demi kemerdekaan? Ataukah mereka yang menumpahkan air mata rakyat demi kekuasaan? Hari-hari ini kita mendengar kabar pemerintah sedang mempersiapkan gelar pahlawan nasional untuk Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Nama yang pernah digaungkan di masa Orde Baru. Nama yang juga begitu berat di bibir jutaan korban kekuasaannya. Kita hidup di masa ketika sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang dan dilupakan oleh para korban. Soeharto bagi sebagian orang adalah simbol stabilitas dan kemakmuran. Namun bagi sebagian lainnya, ia adalah simbol ketakutan dan pembungkaman. Maka sebelum kita menorehkan gelar pahlawan pada namanya, mari kita bertanya dengan jujur, pahlawan bagi siapa? Bersama Rubik, mari kita pertanyakan, Soeharto pahlawan siapa antara ingatan, kekuasaan, dan luka korban? Soeharto tidak bisa dihapus dari sejarah Indonesia modern. Ia memimpin negeri ini selama 32 tahun, dari 1966 hingga 1998. Lebih dari separuh umur Republik Indonesia. Di bawah pemerintahannya, Indonesia memang tumbuh. Jalan dibangun, industri bergerak, harga stabil, dan negeri ini seolah-olah berdiri tegak setelah masa kekacauan. Ia dijuluki Bapak Pembangunan, sebuah gelar yang tak datang dari rakyat, tapi dari propaganda. Televisi setiap malam menyiarkan lagu-lagu pujian, bersatu padu membangun negeri. Namun di balik lagu itu, ada ketakutan yang tak bersuara. Rakyat belajar untuk diam, karena di masa itu, berbicara bisa berarti hilang. Kita tidak menolak pembangunan, kita hanya menolak lupa bahwa pembangunan itu berdiri di atas ketakutan. Kita tidak boleh menimbang sejarah seperti menimbang sayur di pasar. Seimbang antara jasa dan dosa. Karena kejahatan terhadap manusia tidak bisa dihapuskan dengan 1000 kilometer jalan tol. Di bawah rejim Soeharto, pers dibungkam, kritik dihapus, dan kampus-kampus dipenuhi intel. Buku-buku dibakar, film dilarang, dan pikiran dikurung. Tragedi 1965 sampai 1966 menelan ratusan ribu jiwa, mayoritas tanpa pengadilan, tanpa kubur yang layak, bahkan tanpa nama di batu nisan. Lalu ada Tanjung Priuk, Talangsari, Trisakti, dan Semanggi. Setiap nama itu adalah luka. Setiap luka adalah saksi. Dan hingga kini, tak satu pun yang sungguh diadili. Apakah bangsa ini begitu cepat memaafkan? Hingga lupa bahwa korban masih menunggu pengakuan. Apakah memori bangsa ini begitu rapuh? Hingga pelaku kekuasaan yang menindas kini hendak dipuja.
Dalam kajian etika politik, pahlawan bukan hanya tentang jasa, tetapi tentang kemurnian niat, kemanusiaan, dan moralitas publik. Hukum nasional kita pun menegaskan, gelar pahlawan hanya diberikan kepada mereka yang berjasa luar biasa, tanpa cacat moral terhadap bangsa dan negaranya. Maka pertanyaannya, apakah Soeharto memenuhi syarat itu? Benar, ia terlibat dalam serangan umum 1 Maret 1949. Benar, ia ikut dalam pembebasan Irian Barat. Namun, ia juga menciptakan sistem kekuasaan yang korup, yang menumbuhkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyakit yang hingga kini tak kunjung sembuh. Ia membangun jalan dan jembatan, tapi juga merobohkan jembatan antara rakyat dan kebebasan. Ia menegakkan pembangunan ekonomi, namun meninggalkan jurang sosial yang kian dalam. Apakah pembangunan bisa menjadi alasan untuk menghapus pelanggaran kemanusiaan? Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan sekadar urusan administrasi. Itu adalah keputusan moral bahwa bangsa ini bersedia memaafkan tanpa pengakuan, melupakan tanpa penyesalan. Bagaimana dengan keluarga korban pembantaian 1965 yang belum pernah mendapat pengakuan resmi? Bagaimana dengan mahasiswa Trisakti yang ditembak mati demi demokrasi? Bagaimana dengan wartawan, aktivis, dan rakyat kecil yang dipenjara tanpa pengadilan? Apakah mereka semua akan kembali menjadi catatan kaki? Sementara sang penguasa diberi tempat di halaman depan sejarah. Bangsa yang menutup luka tanpa membersihkannya akan terus bernanah di masa depan. Keadilan yang tidak ditegakkan bukanlah kedamaian, melainkan penundaan dari letupan berikutnya. Dan memberi gelar pahlawan pada seorang diktator adalah cara paling halus untuk membunuh memori bangsa. Bangsa yang sehat bukan bangsa yang menolak masa lalunya, tetapi bangsa yang berani menatapnya dengan jujur. Mengakui dosa bukan berarti membenci sejarah, melainkan menghormati kebenaran. Memberi gelar pahlawan pada Soeharto tanpa menimbang luka sejarah adalah pengkhianatan terhadap nurani bangsa. Sejarah bukan sekedar daftar nama yang berjasa, tetapi juga pengingat atas apa yang tidak boleh diulang. Mungkin bangsa ini sedang kehilangan arah, mencari sosok yang tidak bisa dijadikan teladan, meski teladan itu justru pernah menindasnya. Namun pahlawan sejati bukanlah pahlawan yang lama berkuasa, melainkan yang paling tulus berkorban tanpa menindas sesama. Pahlawan sejati tidak membutuhkan gelar dari negara, karena namanya sudah terukir di hati rakyat. Dan jika suatu hari nanti bangsa ini menilai bahwa pelanggaran terhadap kemanusiaan bisa ditebus dengan monumen dan prasasti, maka biarlah saya menjadi bagian dari generasi yang berkata tidak. Bangsa ini terlalu besar untuk melupakan luka, dan terlalu berharga untuk menukar kebenaran dengan kenyamanan. Kita boleh memaafkan, tapi kita tidak boleh melupakan. Sebab bangsa yang lupa pada masa lalunya akan tersesat
di masa depannya sendiri.